Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Makdo Apiari. Kali ini kita akan membahas sistem filtrasi di kolam apiari. Apiari ini memang sangat membutuhkan kolam, terutama pada saat burung-burung itu akan minum. Airnya memang harus jernih dan bersih seperti di habitat alaminya. Nah, kunci kolam supaya bersih memang ada di filtrasinya. Salah satu contoh filtrasi yang saya terapkan di kolam apiari saya adalah menggunakan serabut dari pohon aren. Serabut ini memang sangat bertahan lama. Tadinya saya mau beli dari Matala, tapi memang harganya cukup mahal. Saya beralih ke serabut pohon aren ini. Harganya jauh-jauh lebih murah dibandingkan Matala. Ini satu plastik kresek besar cuman 5.000, bandingkan dengan Matala 1 meter persegi itu 750.000 kalau nggak salah. Itu ada di marketplace. Tapi pada dasarnya fungsi dari filtrasi ini sama. Nah, contoh air yang dihasilkan dari filtrasi memang seperti ini, bersih, terus segar, karena memang ada beberapa yang dicampurkan dengan arang, itu kan sebagai penstabil pH air. Nah, ini contoh penghasil oksigen di kolam akuatik di dalam apiari adalah salah satunya air terjun ini. Air terjun ini menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Ini membuat kadar oksigen di dalam air itu memang cukup berlimpah. Ini bukan hanya satu, ada di satu lagi di sebelah bawahnya. Nah, terus batu-batuan itu memang untuk memperkaya mineral. Nah, ini salah satu contohnya batu yang sudah dipenuhi dengan akar-akar. Nah, akar-akarnya ini seperti yang disampaikan di video sebelumnya kan, untuk menyerap zat nitrit yang dihasilkan dari amoniak. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan seperti ini memang cukup berperan penting dalam perkembangbiakan ikan-ikan gupi, karena memang pada saat kawin anak-anaknya itu bisa bersembunyi di tumbuhan itu. Nah, ini salah satu aliran sungai. Itu kan lihat kotoran-kotoran kan yang sudah mengendap di batu bagian kali tidak terbawa oleh air ke kolam yang lebih besar. Ini contoh akar-akarnya lagi yang sudah tumbuh banyak. Ini adanya di permukaan air, hampir di permukaan air. Otomatis kotoran tidak akan terbawa oleh air ke kolam yang lebih besar. Nah, tidak hanya di situ akar-akarnya, ada di sebelah sana. Nah, itu air terjun yang ini yang tadi saya sebutkan juga dipenuhi oleh akar-akarnya di permukaannya. Tuh lihat kan, kotorannya mengendap di bawah, tersaring oleh akar-akar itu sendiri. Untuk pembersihannya cukup simpel, nanti cukup dimatikan mesin pompanya. Nah, air mengendap di situ tinggal disedot. Itu sangat simpel lah dibandingkan dengan filtrasi yang mungkin yang lain yang saya terapkan. Memang seperti itu supaya simpel, mudah perawatan, dan irit biayanya. Ini contoh penghuninya kan dia merasa seperti di habitat alaminya, mencari makan,
mengambil apa itu daun-daun kering untuk dijadikan sarangnya gitu. Nah ini salah satunya si jalak suren. Kalau yang jalak kebunya di atas itu karena memang tidak ada penghalang di atasnya, dia posisinya di atas terus. Kalau saya lagi ngeplok kayak ini dia suka terbang ke atas. Tapi yang jalak suren karena udah dari kecil dia udah betah sini. Nah ini aliran sungai yang keduanya. Kalau di aliran sungai ini memang tidak terlalu banyak kotoran ikannya karena sudah tersaring di aliran sungai yang atasnya gitu. Nah ini akar sebagai filtrasi alami. Ini mulai dari kotoran, amoniak, dan serbuk-serbuk lainnya yang dari alam lah gitu, dari yang tidak tersaring oleh filtrasi di atas disaring lagi oleh akar ini. Nah ini contoh tanaman yang tumbuh alami tanpa saya tanami. Nah ini airnya kan cukup jernih gitu, dan cukup bikin mata kita sejuk lah gitu. Untuk pertumbuhan akar memang cukup lama, tetapi untuk hasil yang kita lihat memang akan merasa puas. Karena apa? Air yang kita lihat tidak berwarna hijau. Nah ini segini aja memang sekitar 1 tahun lebih lah mungkin kalau nggak salah. Tetapi itulah kuncinya, yang namanya hobi memang kita butuh ketelatenan dan kesabaran. Untuk vegetasi di darat, di tanah, memang saya tidak terlalu banyak menanamnya, variasinya mungkin tidak banyak lah gitu. Tetapi memang untuk habitat alami burung segini juga burung udah puas. Yang penting kita bisa menyisakan area tanah yang terbuka dan tanaman-tanaman rambat di tanah yang lainnya. Dengan terpenuhinya tumbuhan rambat, tanaman, pohon, itu si burung udah merasa nyaman. Karena memang di habitat alaminya tidak melulu pohon, begitupun rumput, kadang ada tersisa tanah, air gitu. Oleh karena itu kita harus bisa menyeimbangkan antara tanah dan vegetasi yang ada di daerah apiari ini tidak terlalu penuh ataupun kurang, karena memang kalau kepenuhan burung juga bergeraknya akan sulit gitu. Atau terlalu banyak air, ruang lingkup burung juga untuk mencari makan sulit. Jadi harus seimbang gitu, diusahakan seimbang. Oleh karena itu pada waktu akan pembuatan apiari memang kita harus dikonsep secara matang, karena pengaruh ke penghuninya bisa stres atau tidaknya tergantung dari kita mendesain dan menerapkan ke apiari tersebut.
sekian sobat semua, kita jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan like and share.